Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam penelitian hukum. Yang dimana di sini ada dua poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pemanfaatan mesin pencari dan basis data hukum dalam penelitian, dan yang kedua penerapan teknik basis data untuk penelitian hukum. Jadi, membahas tentang pemanfaatan mesin pencari atau basis data hukum dalam penelitian. Di sini saya akan membagi menjadi dua pembahasan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin pencari atau search engine? Nah, search engine adalah fasilitas internet yang dijalankan lewat browser untuk mencari informasi yang diinginkan. Mesin pencari ini menampung jutaan hingga miliaran halaman situs yang berisikan informasi. Nah, menurut Bayu Widya Santoso dan kawan-kawan, dalam jurnal Implementasi Algoritma Brute Force sebagai mesin pencari atau search engine berbasis web pada database 2016, tanpa mesin pencari, manusia hanya bisa mengandalkan alamat situs yang sifatnya spesifik untuk menemukan cara mengakses informasi. Nah, kemudian cara kerja search engine atau kegunaannya. Yang pertama, merangkak atau crawling. Nah, crawling adalah proses saat mesin pencari menemukan konten yang diperbarui di sebuah situs, mendeteksi perubahan alamat situs, atau temuan link atau tautan yang sudah tidak aktif. Nah, selanjutnya, membangun indeks atau indexing. Dalam proses saat ini, mesin pencari mengatur atau menata informasi sebelum pencarian dilakukan, sehingga ketika penggunaan internet memasukkan kata atau kalimat pencarian, search engine mudah menemukan situs yang relevan atau sesuai. Nah, selanjutnya menghitung relevansi dan peringkat atau ranking. Nah, search engine tidak memahami kebutuhan informasi manusia. Informasi yang ditampilkan dalam mesin pencari adalah informasi yang sesuai dengan kata atau kalimat pencarian. Urutannya dimulai dari informasi yang paling relevan hingga yang kurang relevan. Sedangkan fungsi search engine dalam buku 10 jam menguasai internet, teknologi dan aplikasinya 2008 karya Hugh Heffiser, dituliskan bahwa fungsi utama search engine adalah mencari dan menemukan informasi sesuai kebutuhan pengguna internet. Nah, selain itu, mesin pencari juga berfungsi sebagai media pemasaran yang efektif. Salah satu caranya dengan membuat konten yang menarik dan mudah dipahami, sehingga search engine tidak kesulitan dalam menemukan serta mengenali informasinya. Nah, adapun manfaat search engine, yaitu yang pertama, kemudahan dalam mendapatkan informasi. Cukup dengan memasukkan kalimat pencarian di mesin pencari, informasi yang relevan akan ditampilkan, karena mesin pencari terhubung dengan berbagai situs yang ditampung di dalamnya. Yang kedua, kemudahan mencari dokumen atau file yang spesifik. Mesin pencari atau search engine memudahkan kita dalam mencari atau menemukan serta mendapatkan dokumen yang spesifik. Contohnya dokumen dalam bentuk PDF atau dokumen. Nah, selanjutnya menghemat waktu dalam proses pencarian. Manfaat lain dari search engine adalah kita tidak memerlukan banyak waktu untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, karena informasi dan situs yang ditampilkan diurutkan dari tingkat yang paling relevan. Sedangkan fungsi search engine dalam buku 10 jam menguasai internet, teknologi dan aplikasinya 2008 karya Hugh Heffiser, dituliskan bahwa fungsi utama search engine adalah mencari dan menemukan informasi sesuai kebutuhan pengguna internet. Selain itu, mesin pencari juga berfungsi sebagai media pemasaran yang efektif. Salah satu caranya dengan membuat konten yang menarik dan mudah dipahami, sehingga search engine tidak kesulitan dalam menemukan serta mengenali informasinya. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu basis data hukum dalam penelitian. Nah, basis data hukum adalah kumpulan informasi atau data terstruktur yang terorganisir, biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Nah, kemudian pentingnya database hukum dalam penelitian hukum. Yang pertama, aksesibilitas yang ditingkatkan.
Basis data hukum dapat mendukung basis data yang lebih besar dan melakukan pencarian di beberapa basis data secara bersamaan, sehingga dokumen-dokumen yang kita butuhkan dapat diakses dengan sangat mudah. Kemudian penyimpanan sumber daya untuk penelitian hukum jumlahnya sangat besar dan database hukum berguna untuk menyimpan dan mengelola semuanya agar mudah dan cepat diakses. Ini menghemat ruang serta melindungi lingkungan dengan meminimalkan penggunaan kertas. Nah, selanjutnya angkutan. Dokumen dalam database mudah diangkut. Mereka dapat dibagikan melalui email atau dengan menggunakan protokol transfer file yang merupakan antarmuka sangat dasar yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain untuk menyalin file. Dengan ini pengacara dan paralegal dapat menyalin bagian dari suatu kasus atau undang-undang langsung ke komputer mereka. Yang selanjutnya hemat waktu. Basis data hukum adalah penyelamatan waktu yang sangat besar bagi para peneliti hukum. Mereka membantu para profesional mengambil lebih banyak kasus hukum dalam jangka waktu tertentu. Hal ini meniadakan penundaan antara pembuatan kasus hukum dan penggabungannya ke dalam sumber cetak. Selanjutnya, akurasi yang ditingkatkan. Penelitian hukum yang terkomputerisasi umumnya lebih akurat dibandingkan metode tradisional karena ketersediaan sumber yang luas untuk tujuan pemeriksaan silang. Kecerdasan buatan dan uji tuntas membantu sistem perangkat lunak legal mengatasi segala penyimpangan dalam dokumen. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pemanfaatan mesin pencari dan basis data hukum dalam penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan tim saya. Dengan hormat saya persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penerapan teknik analisis data untuk penelitian hukum. Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola hubungan dan informasi yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang analisis yang ditemukan dan mengambil keputusan sesuai informasi yang ditemukan. Data penelitian dapat dikelompokkan menjadi data diskrit dan kontinu, serta tingkat pengukurannya dibagi menjadi skala, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Terdapat dua macam teknik analisis data, yaitu yang pertama teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa teks, wawancara, dan observasi. Pada teknik analisis data kualitatif, peneliti atau analisis melakukan analisis terhadap isu-isu yang muncul pada data, memahami pemikiran partisipan dan menginterpretasikan makna dari data tersebut. Analisis data kualitatif pada umumnya yang digunakan adalah content analysis, discourse analysis, dan grounded theory. Nah, yang kedua yaitu teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dapat berupa hasil survei, eksperimen, dan studi statik. Pada teknik analisis data kuantitatif, peneliti atau analisis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan menggunakan statik dan perhitungan matematis, dan membuat kesimpulan atau generalisasi dari data tersebut. Analisis data kuantitatif yang umum digunakan yaitu adalah regresi, analisis variasi, dan analisis faktor. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknik analisis data. Yang pertama, tujuan dari analisis data, apakah untuk mengidentifikasi pola, memprediksi nilai, atau membandingkan data. Yang kedua, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan analisis data juga perlu dipertimbangkan, apakah teknik analisis data tersebut bisa dilakukan oleh peneliti atau analisis yang melakukan analisis data. Dan yang ketiga, ketersediaan perangkat lunak.
Terkadang pemilihan teknik analisis data juga bergabung pada ketersediaan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, sekian dari saya.